Hmm, kenapa ya bangsa Eropa pada waktu itu bisa datang ke Nusantara? Semua itu berawal dari keinginan untuk mencari rempah-rempah yang sangat berharga di pasar dunia, seperti pala, cengkeh, dan lain sebagainya. Kalian tahu gak sih, ternyata Indonesia pernah dijajah loh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi kehidupan masa kolonialisme dan imperialisme. Perkenalkan, saya Agus Purwanto. Jadi semuanya, kita akan memahami bagaimana bangsa kita pernah menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari kedatangan bangsa Eropa, kebijakan kolonial yang menindas, hingga perjuangan rakyat untuk melawan penjajahan. Selamat menyaksikan. Kalian tahu gak, kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris awalnya hanya ingin berdagang loh, tapi sebenarnya mereka juga ingin menguasai kekayaan Nusantara. Petani pribumi dipaksa bekerja keras di perkebunan sendiri melalui sistem tanam paksa. Hasil bumi yang melimpah dikirim lagi ke Eropa. Sementara rakyat Indonesia hidup dalam penderitaan akibat kerja paksa dan penindasan. Di satu sisi, kapal-kapal Eropa penuh rempah-rempah berlayar menuju benua mereka, membawa kekayaan dan kemakmuran. Namun di sisi lain, rakyat pribumi di Nusantara harus bekerja keras di ladang dengan hasil yang tidak mereka nikmati. Kemakmuran penjajah berdiri di atas penderitaan rakyat. Hal inilah yang membuat terjadi perbedaan antara pribumi dan juga bangsa Eropa. Setelah itu, banyak rakyat Indonesia yang menderita dan mati akibat kelaparan. Kedatangan bangsa Eropa yang awalnya disambut baik, ternyata ada berniat untuk menjajah. Hal inilah yang memicu semangat perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa, yaitu Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-dien, dan juga Sultan Hasanuddin. Rakyat Nusantara tidak tinggal diam dalam menghadapi penjajah. Pangeran Diponegoro memimpin perang besar untuk merebut kembali tanah Jawa. Di Aceh, ada Cut Nyak-dien berjuang dengan gagah berani meski dalam kesulitan. Sementara itu, Sultan Hasanuddin di Makassar mempertahankan wilayah dari serangan Belanda. Mereka semua berjuang dengan semangat yang sama, yaitu kebebasan dan semangat kemerdekaan. Kami akan melawan sampai titik darah penghabisan. Selanjutnya berlanjut ke masa imperialisme, di mana penjajah mulai menguasai aspek politik, ekonomi, dan budaya Nusantara. Jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan memang dibangun, tapi itu semua bukan untuk kita, melainkan untuk memudahkan penguasa penjajah. Banyak dari rakyat Indonesia yang akhirnya mati akan kelaparan pada saat itu. Saya paham sekarang, Pak. Kolonialisme dan imperialisme memang menyakitkan, tapi itu juga menyadarkan kita untuk berjuang demi kemerdekaan kan, Pak? Perjuangan panjang bangsa kita adalah pelajaran yang penting. Ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi juga semangat untuk masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.